Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah anak yang menjadi korban sodomi yang dilakukan guru mengaji dan seni rebana di Kabupaten Batang bertambah menjadi 21 anak. Toleransi di tengah bencana, sebuah gereja di Kabupaten Kudus disulap menjadi lokasi pengungsian korban banjir. Kami juga akan sajikan informasi inspiratif. Singkong bisa diolah menjadi es krim rendah gula. Jumlah anak yang menjadi korban sodomi yang dilakukan guru ngaji di Kabupaten Batang terus bertambah. Hingga Senin siang sudah 21 anak dilaporkan menjadi korban. Dalam rilis yang digelar pada Senin siang, Kapolres Batang mengatakan rata-rata korban berusia 8 hingga 11 tahun berjenis kelamin laki-laki. Para korban dicabuli pelaku MS selama 3 bulan terakhir. Sejauh ini, sudah 21 anak yang terkonfirmasi menjadi korban kebuasan MS, yang tak lain merupakan guru ngaji dan guru seni rebana para korban. Mereka disodomi di berbagai tempat, dari kamar sewa pelaku, rumah pelaku, hingga halaman rumah pelaku. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami memastikan sampai hari ini 21 korban yang sudah divisum dan dapat dinyatakan sebagai korban. Darurat banjir di Kabupaten Kudus menyimpan cerita indahnya toleransi antar umat beragama. Sebuah gereja dibuka dan dijadikan tempat pengungsian bagi para korban banjir. Mereka pun bebas untuk menjalankan ibadah sholat di lokasi tersebut. Suasana di Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang tampak berbeda. Tempat ibadah ini disulap menjadi tempat pengungsian korban banjir. Di sini terpancar bagaimana toleransi antar umat beragama bisa diterapkan. Tidak sekedar menyiapkan tempat untuk berteduh, gereja pun membebaskan para pengungsi untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Tak hanya soal beribadah, untuk asupan makanan dan minuman pun terjamin. Pengurus gereja bersama berbagai pihak bersama-sama menyiapkan asupan yang baik untuk para pengungsi 3 kali dalam sehari. Para pengungsi merasa terbantu dengan berbagai fasilitas dan bantuan yang tersedia di tempat ini. Semuanya serba nyaman, makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana, Bu? Ini gereja ya? Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. GKMI Tanjung Karang terpanggil untuk membantu para korban banjir dengan membuka lokasi pengungsian. Bagi pengurus gereja, saling membantu dan tolong-menolong tanpa membedakan suku, ras, dan agama adalah wujud dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang inilah panggilan gereja, Pak. Jadi gereja itu terpanggil untuk berdampak buat lingkungan. Kalau lingkungan memang membutuhkan sesuatu, apalagi di masa-masa yang semacam ini ya, artinya emergensi, ya gereja harus terbuka untuk semua umat, semua warga. Nggak hanya umat Kristen atau gimana? Oh, dominasi kita teman saudara-saudara kita Muslim, yang Kristen hanya 10% paling. Mereka umat Muslim yang beribadah bagaimana, Pak? Kita sangat terbuka, tempat kita boleh dipakai untuk beribadah, mereka dengan leluasa, bahkan tadi sore itu mereka bisa bersolat berjamaah bersama-sama dengan teman-temannya yang lain secara bersamaan. Fasilitas cek kesehatan pun tersedia di lokasi ini. Saat ini terdata 136 jiwa yang mengungsi di GKMI Tanjung Karang Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan status darurat banjir pada 2 Januari lalu. Ada 29 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Lebih dari 48.000 jiwa dilaporkan mengungsi. Tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai membuat debit air banjir semakin tinggi. Diprediksi jumlah pengungsi akan terus bertambah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kita beralih ke informasi lain. Selama ini singkong diolah sebagai makanan cemilan biasa. Namun di tangan seorang pria asal kota Salatiga, singkong diolah menjadi es krim. Olahan terbaru itu untuk meningkatkan nilai ekonomi singkong yang bisa disukai semua kalangan umur.
Jika biasanya singkong hanya digoreng dan direbus, di tangan seorang Joko Mulyono, singkong diolah menjadi es krim. Inovasi ini diciptakan karena melimpahnya singkong di daerah asalnya di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Joko menggunakan bahan baku utama tepung singkong atau tepung mocaf yang ia olah sendiri. Bahan utama ini kemudian dicampur dengan gula pasir, susu bubuk, susu kental manis, dan pengembang makanan. Setelah tercampur sempurna, adonan didinginkan selama 8 jam. Setelah membeku, adonan diaduk kembali dan dikemas dalam wadah. Es krim singkong juga tersedia dalam berbagai variasi rasa, namun ada 3 varian. Namun ada 3 varian yang paling diminati, coklat, vanila, dan stroberi. Joko memutuskan untuk mengolah singkong menjadi es krim untuk meningkatkan nilai ekonomis. Selain bisa dikonsumsi semua kalangan, es krim singkong dinilai lebih rendah gula dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Awal pembuatan es krim singkong itu karena kita melihat bahwa raw material singkongnya itu melimpah di kita. Yang selama ini singkong itu hanya diolah sebagai makanan cemilan biasa, maka kita akan coba mengolah singkong itu menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh semua umur. Baik itu anak-anak, orang tua, semua bisa menikmati. Salah satunya adalah es krim. Es krim selama ini kita ketergantungannya dengan tepung maizena yang itu produk industri, tidak bisa dibuat di skala rumah tangga. Maka kita berusaha menciptakan tepung sebagai pengganti tepung maizena yang kita bisa buat skala rumah tangga yang bisa kita manfaatkan untuk produk turunan seperti es krim, sehingga kita mendapatkan satu nilai tambah secara ekonomi dan kemanfaatannya bagi kita dan juga masyarakat. Dalam sehari Joko bisa produksi 150 hingga 180 cup es krim. 1 cup es krim dijual Rp5.000. Sebagian besar produksinya telah dijual ke sejumlah kafe sekitar Kota Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Jika Anda berkunjung ke Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Boyolali, jangan melewatkan kuliner khas daerah setempat. Tersedia ikan asapan yang dibumbui kecap dan rempah, dijamin rasa ikan sapan bisa menggugah selera Anda. Jika Anda sedang berwisata ke Kemusu, Kabupaten Boyolali, tak ada salahnya mencoba salah satu menu olahan ikan taurak khas Waduk Kedung Ombo. Di sini ada menu utamanya, ikan asapan. Ikan yang diasapi lalu diolesi bumbu kecap dan rempah membuat daging terasa manis dan gurih. Ditambah lagi aroma sangit dari panganan arang semakin menggugah selera. Masakan apa ini? Ini masakan nila asap bakar. Rasanya seperti apa, Mbak? Enak banget, mantap. Sambalnya sudah enak. Kalau digoreng dengan diasap itu bedanya seperti apa, Mbak? Nanti asap ini. Ada aromanya seperti apa Ya, gitu? aroma asapnya ada. Terus kalau diasap kan nggak kena minyak ya. Tuh, kolesterolnya mungkin lebih rendah. Untuk harga ikan asapan relatif terjangkau dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsi. Selain ikan asapan juga tersedia ikan bakar biasa, goreng, asam manis, dan pepes ikan. Lebih banyak ya. Pasar. Rata-rata mereka memesan masakan apa, Mbak? Nila bakar. Nila bakar. Ada nila asap juga. Nila asap ada, nila goreng bakar ada, asam manis ada. Tapi sebagian besar memesan apa? Goreng bakar. Goreng bakar. Itu ikan dari Kedung Ombo. Ya. Ikannya jenis apa, Mbak? Nila. Nila. Ya, rata-rata nila. Rata-rata nila. Dalam sehari bisa terjual 20 hingga 30 porsi ikan asapan. Namun saat ini musim libur bisa lebih dari 50 porsi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Di tengah gempuran mainan modern, seorang pria asal Kabupaten Sukoharjo masih setia memproduksi mainan mobil dari kayu. Memanfaatkan limbah-limbah kayu, Sunaryo memproduksi beragam mainan kendaraan roda 4 yang disukai anak-anak. Adalah Sunaryo, seorang perajin mainan kendaraan roda 4 dari kayu limbah bekas sejak 2004. Banyaknya mainan modern di pasaran tak mematahkan semangatnya untuk terus memproduksi mainan dari kayu.
Pria 52 tahun ini memanfaatkan limbah bahan ataupun kayu untuk dibuat menjadi beragam mainan, terutama mobil-mobilan. Warga Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ini telah membuat beragam mainan, mulai dari kendaraan bus, truk bak pasir, hingga truk pengangkut alat berat. Ininya tuh nggak tahu bahannya apa, nggak tahu. Tapi rencana saya udah tahu tuh harus pakai limbah, biar agak irit gitu Mas. Yang dipilih kenapa mainan mobil-mobilan truk Pak? Ya kalau mau yang seperti yang modern-modern tuh ya agak modalnya banyak. Ini modalnya agak sedikit, bisa bikin sendiri gitu Mas. Mainan hasil produksinya dipasarkan melalui daring atau dijual langsung dalam sejumlah pameran di Solo Raya. Harga mobil-mobilan dari limbah kayu bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000, tergantung ukurannya. Jadi Prastio melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk melestarikan tari keprajuritan, tarian khas Kabupaten Semarang, siswa SD Negeri Patemon 1 menggelar gebiar seni siswa. Lomba tari itu yang diikuti semua siswa dari kelas 1 sampai 6. Penuh atraktif dan keluasan, ratusan siswa SD Negeri Patemon 1 Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang menari tari keprajuritan. Tarian khas Kabupaten Semarang menjadi salah satu materi penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini. Tari keprajuritan nyaris dilupakan karena dalam beberapa tahun terakhir mulai ditinggalkan dan sudah tidak dilombakan. Agar tetap lestari, sekolah mengajari siswa tari keprajuritan sebagai materi belajar mengajar setiap hari Jumat. Di akhir semester, siswa kelas 1 hingga 6 akan berlomba untuk menampilkan tarian tradisional yang telah ada sejak abad ke-18. Budaya setempat, kesenian ini sebagai ikonnya tari keprajuritan yang merupakan salah satu tarian yang lama sudah ditinggalkan, namun satu kecamatan hanya di SD Patemon 1 yang bisa melestarikan itu. Ya itu asli Kabupaten Semarang ya Pak? Ya asli Kabupaten Semarang yang merupakan budaya turun-temurun sampai saat ini masih. Para siswa mengaku gerakan tari keprajuritan tidak susah. Mereka pun senang bisa memakai properti seperti pedang dan tameng. Enggak bisa ikut bisa nari prajuritan? Senang banget. Senang banget. Jadi setahun itu sering tampilnya saat apa? Tampil apa? Tampil Tari itu saat apa aja? Kegiatan apa? saat kayak latihan. Dari hari besar, gimana perasaannya udah nari tadi deh? Senang. Jadi kalau untuk biar bisa itu latihannya gimana? Sering atau seperti apa? Sering. Terus kamu untuk di rumah itu juga latihan nggak atau sekolah aja? Ya di rumah ya juga latihan. Lomba menetapkan juara 1 hingga 3 dengan tim juri guru. Mereka menilai kekompakan kostum dan keluasan membawakan tari keprajuritan. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan mendorong semua sekolah untuk melestarikan budaya lokal. Di SD Patemon 1 ini memang tari keprajuritan menjadi keunggulan lokal, karena tari keprajuritan merupakan tari ciri khas Kabupaten Semarang yang di Patemon ini, di SD Patemon 1 ini selalu diuri-uri. Tari prajurit menceritakan tokoh pejuang pembela rakyat menentang penjajah Belanda. Pangeran Sambernyawa yang sangat karismatis memimpin perlawanan dalam perang gerilyanya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Lamar Diansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.